semua, perkenalkan nama saya Aisyah Safia Humaira dengan NIM 21020070012. Di sini saya akan menjelaskan mengenai psikologi individu yang dikemukakan oleh seorang ahli bernama Gordon Allport. Happy watching! Berikut ini biografi dan sekilas dari perjalanan Gordon Allport. Tokoh psikologi kepribadian dengan nama lengkap Gordon Willard Allport yang lahir di Montezuma, Indiana pada tanggal 11 November 1897. Kemudian beliau wafat pada tanggal 9 Oktober 1967 karena kanker paru-paru. Nah, berikut ini ada sedikit perjalanan dari Gordon Allport. Nah, Allport menghabiskan waktunya dalam pendidikan dan pekerjaannya di Universitas Harvard. Kemudian juga Allport bertemu dengan Freud pada usia 23 tahun di Wina, Austria untuk bertemu dengan psikoanalisis terkenal. Lalu, sebutan dari teori Allport ini adalah Psychology of Individual yang dimana menekankan pada keunikan individu. Lalu, definisi kepribadian menurut Allport. Allport membagi definisi kepribadian menjadi dua versi. Yang pertama ada definisi kepribadian lama. Menurut Allport, kepribadian adalah suatu organisasi dinamis dari sistem psikofisik dari dalam diri individu yang menentukan penyesuaiannya terhadap lingkungan. Lalu versi yang kedua yaitu definisi kepribadian baru. Menurut Allport, kepribadian adalah suatu organisasi dinamik dari sistem psikofisik dalam diri individu yang menentukan penyesuaiannya terhadap karakteristik perilaku dan pemikirannya. Dalam hal ini, Allport tidak membedakan struktur dan dinamika kepribadian. Menurutnya, struktur kepribadian dinyatakan dalam trait dan dinamika kepribadian pun didorong oleh trait. Maka dari itu, struktur dan dinamika kepribadian pada dasarnya adalah hal yang sama. Sehingga teori Allport ini sering disebut dengan trait psychology. Kemudian juga Allport membagi kepribadian yang tersusun atas dua komponen. Yang pertama ada disposisi personal dan yang kedua ada proprium. Nah, pada disposisi personal juga ternyata dibedakan menjadi dua bagian. Yang pertama ada disposisi personal dan sifat umum. Nah, disposisi personal ini merupakan struktur neuropsikis umum yang khas bagi individu untuk memberikan respon terhadap banyak stimulus, bertanggung jawab untuk memulai dan mengarahkan perilaku adaptif dan ekspresif yang konsisten. Nah, sedangkan sifat umum merupakan karakteristik umum yang dimiliki oleh banyak orang. Lalu, komponen yang kedua yaitu proprium. Proprium merujuk pada perilaku dan karakteristik yang dianggap manusia sebagai sesuatu yang sentral dan hangat, yang meliputi aspek-aspek kehidupan yang dianggap penting oleh seseorang dalam merasakan identitas diri serta peningkatan diri. Menurut Allport, terdapat 8 aspek proprium yang berkembang, mulai dari tahap bayi hingga dewasa. Berikut ini tahapan proprium. Yang pertama, pada usia 0-3 tahun, terdapat 3 proprium yaitu sense of bodily, di mana kesadaran tentang fisik, contohnya ini tanganku, ini kakiku. Yang kedua ada self sense of continuing self identity, yaitu kesadaran adanya identitas diri yang berkesinambungan. Dan yang ketiga ada self esteem, yaitu berkembangnya rasa bangga akan kemampuan diri. Lalu pada tahapan selanjutnya, yang kedua yaitu pada usia 4-6 tahun, terdapat 2 proprium. Yang pertama ada extension of self, di mana kesadaran akan keberadaan objek atau orang lain, contohnya itu ibuku, itu mainanku. Lalu ada self image, yaitu kesadaran akan gambaran diri yang mencakup pandangan aktual dan ideal mengenai diri sendiri. Nah, yang ketiga ada pada usia 6-12 tahun, terdiri dari 1 proprium yang dinamakan self-as-rational copper, yaitu kesadaran akan adanya kemampuan berpikir rasional yang dimiliki yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah. Nah, pada tahap usia remaja ada 1 proprium yaitu appropriate striving, di mana kesadaran eksistensi dalam pencapaian tujuan jangka panjang dengan menyusun rencana. Allport meyakini bahwa ketika seseorang dapat membuat rencana jangka panjang, maka bangunan self-nya akan menjadi lengkap. Nah, yang terakhir, pada usia dewasa, terdapat 1 proprium. Menurut Allport, terdapat 7 karakteristik kepribadian sehat dan matang. Yang pertama ada perluasan perasaan diri, di mana kemampuan ini untuk berpartisipasi dan menyukai tentang aktivitas yang luas, namun aktivitas itu harus relevan dan penting bagi diri kita sendiri. Yang kedua ada hubungan hangat dengan orang lain, di mana kemampuan ini untuk membina hubungan yang intim, baik itu pada keluarga, teman, dan anak. Lalu yang ketiga ada rasa aman secara emosional, di mana
mana kemampuan menerima emosi diri dengan rasa aman tanpa tertekan. Misalnya, tidak menyembunyikan rasa marah, namun mengendalikannya dengan tepat dan tidak menyerah pada kekecewaan. Lalu selanjutnya yaitu persepsi realistis, di mana kemampuan memandang segala sesuatu itu secara objektif atau apa adanya. Nah, selanjutnya ada keterampilan, di mana kemampuan yang dapat digunakan untuk menyelesaikan tugas, pekerjaan, dan masalah. Nah, selanjutnya ada pemahaman diri, di mana kemampuan ini untuk melihat perbedaan dan persamaan antara gambaran diri yang ideal dengan kondisi diri yang sesungguhnya, dan mampu melihat kelebihan serta kekurangan diri sendiri. Lalu yang terakhir ada filsafat hidup yang mempersatukan. Nah, di mana hal ini merupakan kemampuan mengarahkan dirinya untuk masa depan dengan tujuan yang telah ditentukan.